warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Oke, di episode kali ini, saya Lala Syakila Dewi akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu happy dimanapun teman-teman berada. Nah, oke teman-teman, sekarang teman-teman lagi sibuk apa nih? Nah, lagi sibuk ngampus atau lagi liburan semester? Bagi teman-teman yang punya waktu luang, pokoknya kalian harus sempetin untuk tetap stay di podcast kali ini. Nah, episode kali ini kita akan menyelami alasan dibalik pilihan jurusan yang bukan hanya soal profesi, tapi juga tentang panggilan jiwa untuk merawat, mendampingi, dan juga menguatkan kehidupan sejak awal. Nah, mungkin dari calon mahasiswa baru ada sebuah pertanyaan seperti, apakah ini jalan hidupku? Apakah aku siap menjadi bagian dari perjalanan kelahiran dan kehidupan? Oke teman-teman, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, nah kali ini di podcast kali ini akan kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Nah kita langsung ke pakarnya loh. Nah siapa beliau? Beliau adalah Ketua Program Studi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Kampus Cirebon. Beliau bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga mentor, pembimbing, dan saksi ratusan mahasiswa yang menjadikan kebidanan sebagai panggilan hidup mereka. Nah, kita panggil saja yaitu Ibu Lia Nur Cahyani SST MPH. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Lala. Iya Bu, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Lala gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Iya. Ibu sekarang sangat cerah sekali Bu, Masya Allah. Oh begitulah, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Nah Ibu, di minggu-minggu sekarang Ibu ada kegiatan apa aja nih? Minggu ini ya seperti biasa ya lah, Ibu melaksanakan tugas pokok Ibu sebagai dosen, yaitu pendidikan pengajaran, kemudian penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Hari Minggu loh kemarin Ibu melakukan pengabdian masyarakat. Hari Minggu Bu, Iya, keren sekali. kemarin. Harusnya Oke. weekend ya Bu ya. Harusnya weekend, tetapi karena memang sudah menjadi tugas, di mana untuk sasaran pengabdian masyarakat kita Ibu kemarin itu bisanya hari Minggu. Jadi ya dengan senang hati Ibu tetap melakukan tugas Ibu, yaitu mengabdi kepada masyarakat. Keren sekali Ibu, produktif sekali ya Bu. Nah Ibu, di podcast kali ini akan membahas teman-teman yang nanti tahun depan akan berencana masuk ke Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, terutama di Prodi D3 Kebidanan Cirebon. Boleh ya Bu? Boleh dong. Iya. Ya. Nah soalnya kan sekarang Poltekkes Tasikmalaya itu sudah tidak dalam proses penerimaan mahasiswa baru ya. Ya, baru selesai. Baru selesai kemarin PKKMB ya Bu. Betul, PKKMB. Iya, tapi di podcast kali ini ya kita akan membahas ya Bu ya untuk persiapan teman-teman yang di sana ingin masuk ke Prodi D3 Kebidanan. Siap Bu? Siap dong. Oke, lanjut Bu. Lanjutlah. Nah, Ibu, calon mahasiswa itu seberapa besar sih peluang lolos masuk ke D3 Kebidanan Cirebon ini? Oke, ya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu seberapa peluangkah atau bagaimana peluangnya untuk masuk ke program studi D3 Kebidanan Cirebon. Nah, jadi seperti yang Lala juga rasakan mungkin ya, betul, untuk Bu. masuk ke sini membutuhkan perjuangan, benar nggak? Membutuhkan betul sekali, perjuangan. Bu. Wow. Oke, ya jadi seperti yang sudah ada di tahun ini bahwa pendaftar yang ke Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya itu semakin meningkat gitu ya dari tahun ke tahun. Wah, keren Begitupun di program studi D3 Kebidanan Cirebon. Jadi pada tahun ini kita menerima 80 lah. 80 nah, Bu. Waktu angkatan Lala berapa? Sama Bu. 80 juga ya, 80. Tetapi pendaftar itu ya sekitar 300-an gitu ya. Keren Sehingga untuk masuk ke sini tadi harus berupaya karena melalui tahapan-tahapan tes gitu ya. Tesnya Lala masih ingat nggak apa aja?
tesnya tuh ada 3 kan Bu ya. Yang pertama tuh ada jalur rapot kan Bu. Oke, ya, terus? itu namanya siapa Bu? Jalur rapot. Prestasi, SPMB prestasi. SPMBP. Ya. Kemudian ada jalur tes CBT bersama Bu ya. Ya, kemudian satu Kemudian lagi. ada tes jalur mandiri Bu. Jalur mandiri, Oh, oke. iya. Betul Bu. Betul ya, ada tiga apa namanya 3 jenis gitu ya SPMB untuk masuk. Nah kemudian untuk tahapannya tadi Ya. kan ada dulu CBT ya, Oh, iya. uji ya di CBT gitu untuk pengetahuan umum. Kemudian setelah itu ada uji kesehatan, tes kesehatan, wawancara, ada juga psikotes gitu Iya, ya, betul sehingga sekali. memang ya tadi gitu untuk masuk ke sini tidak dengan mudah seperti itulah. Betul. Betul sekali ya Bu, berarti kita harus belajar ekstra ya Bu ya. Betul, Supaya iya. bisa masuk Bu. Betul, Iya. supaya bisa bergabung gitu ya di Iya. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Betul sekali. Oke. Nah Ibu, dari Ibu nih ada tips khusus enggak Bu biar kita tuh bisa lolos seleksi? Nah terutama bagi teman-teman yang belum ada latar belakang kesehatan gitu Bu. Oke, nah bagi teman-teman yang belum berlatar belakang kesehatan ya dalam hal ini adalah SMK Kesehatan, jangan khawatir ya. Karena memang mahasiswa yang diterima di kita itu malah mayoritas lah itu adalah dari SMU gitu ya, dari iya, SMU Bu. atau SMA, sehingga tadi tips apa sih, tips apa gitu sehingga bisa masuk ke sini ya tentu saja gitu belajar gitu ya, karena memang yang diujikan itu pun ya belum menjurus kepada kesehatan gitu, tetapi ya pengetahuan-pengetahuan umum yang didapatkan ketika di SMU SMA, gitu kan. Kemudian tadi ketika wawancara kita harus, karena pada saat wawancara itu kan akan ditanyakan gitu ya, apakah memang masuk ke sini itu adalah minat, apakah betul-betul keinginan sendiri, ataukah memang keinginan orang tua, ataukah memang keinginan yang lain misalkan gitu ya. Nah jadi harus betul-betul menjawab dengan sebenarnya gitu, karena ya ketika memang itu adalah merupakan minat sendiri, maka tentu saja itu menjadi modal utama gitu untuk menempuh 3 tahun yang ada di program studi D3 Kebidanan Cirebon ini. Oke Ibu, nah tadi kan udah disebutin sama Ibu ada tes psikotes, tes kesehatan juga sama tes wawancara. Betul, ya, Bu. ya. Nah di tes wawancara ini ada nggak sih Bu pertanyaan-pertanyaan yang menggali motivasi pribadi calon mahasiswa? Tentu saja ada gitu ya. Jadi untuk yang tes wawancara ini atau wawancara ini adalah untuk mengetahui sejauh mana istilahnya ya tadi minat gitu, minat dan juga keseriusan mahasiswa untuk mengikuti program yang ada di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Kalau di sini khususnya adalah di program studi D3 Kebidanan Cirebon gitulah. Ya, selain itu pun akan digali bagaimana dukungan lingkungan sekitar, dalam hal ini adalah orang tua gitu ya, lalu keluarga gitu terhadap motivasi ataukah minat dari si calon mahasiswa tersebut. Dan juga akan digali juga mengenai kesiapan-kesiapan yang lainnya gitu ya, misalkan kesiapan dalam hal finansial gitu ya, dan juga tadilah dukungan-dukungan yang lainnya seperti itu. Berarti wawancaranya itu sangat mendalam sekali ya Bu ya? Ya betul, jadi supaya tergali lah semuanya yang belum tergali dari. Kalau TPA juga kan ada ya, salah satu rangkaiannya itu adalah tes potensi akademik. Nah kalau itu adalah untuk melihat seberapa besar IQ yang dimiliki oleh calon mahasiswa seperti itu. Tapi tadi ada juga wawancara tadi. Oke Ibu. Nah Ibu, sering kan calon mahasiswa itu meragukan diri sendirinya, kayak aku bisa nggak ya Bu jadi bidan gitu. Nah dari Ibu, kualitas apa sih yang sebaiknya dimiliki oleh calon mahasiswa kebidanan? Oke, jadi ada pertanyaan, apakah saya bisa, apakah saya mampu menjadi mahasiswa di kebidanan? Itu pun Ibu rasakan lah, karena Lala tahu nggak? Ibu kan alumni Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya juga. Oh iya Bu. Iya, Wow. ya jadi Ibu Angkatan itu berapa, Bu? angkatan kedua Angkatan untuk kedua. prodi D3 Kebidanan, Ibu yang di kampus Tasikmalaya pada saat itu gitu ya. Jadi itu angkatan kedua, berarti Ibu teh kakak kelasnya Lala. Iya. Nah, kakak kelasnya Lala ya. Jadi pada saat itu pun Ibu sama gitu ya. Ketika masuk, Ibu bertanya kepada diri sendiri, apakah memang saya mampu untuk menjadi seorang pendamping
ibu yang akan melahirkan bersalin gitu ya, karena kan sasaran bidan itu adalah ibu dan anak. ya. Tetapi pertanyaan itu yang merupakan ya, kalau di sini kalau dikaitkan dengan tema ini adalah panggilan jiwa tadi gitu ya lah ya. Betul Ibu. Itu ternyata bisa terjawab ketika memang kita dari awal punya niat yang baik, kita ingin menjadi seorang yang bermanfaat, terutama di sini adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan juga tadi niat yang baik disertai dengan ikhtiar kita. Dan satu lagi lah, di dalam menempuh pendidikan itu harus enjoy. Wah, harus menikmati sehingga 3 tahun nggak kerasa tuh, tiba-tiba lulus aja menjadi ahli madya kebidanan. Seperti itu. Iya, kerasa juga Bu sama Lala sekarang. Kemarin baru saja PKKMB Bu. Sekarang Lala udah ada di semester 5. Nah, udah mau lulus Lala, keren. Iya dong. Berarti 1 semester lagi ya lah, iya, 2 semester dengan betul, sekarang. Bu. Nanti tahun depan wisuda. Tahun depan wisuda, keren Lala. Doain ya Bu. Tentu dong. Siap Bu. Nah Ibu, di D3 Kebidanan ini belajarnya tuh sering banyak teori atau praktek Bu? Oke, karena profil lulusan D3 Kebidanan itu adalah menjadi bidan praktisi gitu ya. Artinya ketika menjadi bidan praktisi, otomatis bahwa kurikulum yang dirancang itu mayoritas adalah praktik. Jadi di dalam kurikulum yang kita pakai ini minimal 60% adalah praktik dan selebihnya itu adalah teori gitu ya. Jadi ada standarnya itu minimal 60% dan kita adalah lebih dari 60% gitu untuk yang praktiknya seperti itu. Jadi lebih banyak praktik. Praktik ya Bu ya. Praktiknya itu seringnya di mana aja sih Bu? Oke, kalau Prodi D3 Kebidanan Cirebon, praktiknya itu adalah di wilayah 3 Cirebon gitu ya. Ada di Kabupaten Cirebon, kemudian Kabupaten Indramayu, kemudian di Kabupaten Kuningan gitu, dan di kota Cirebon sendiri. Wow, jadi disebar kemana-mana ya Bu ya? Betul, karena untuk D3 Kebidanan ini kan memiliki target ya. Jadi targetnya itu yang harus dicapai adalah target dari mulai target persalinan, lalu ya melakukan asuhan gitu ya, asuhan pada kehamilan, persalinan. Ketika memang itu ditempatkan pada satu lahan praktik saja, otomatis nanti khawatir tidak tercapai dong targetnya. Gitu. Oke teman-teman, sebelum kita mengupas lebih jauh tentang apa sih Prodi D3 Kebidanan Cirebon, kita break dulu sebentar ya. Nah, tetap di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Oke teman-teman semua, kita kembali lagi di podcast Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Masih dengan saya Lala Syakila Dewi dan narasumber kita Ibu Lia Nur Cahyani. Oke Ibu, nah Ibu kita lanjut ya Bu. Oke. Lanjut. Nah silakan. Bu, tadi kan udah dijelasin nih sama Ibu proses seleksinya ya Bu ya, ada 3 macam, 3 tahap ya Bu. Nah Lala mau tanya nih Bu, kalau D3 Kebidanan itu lebih banyak teori atau lebih banyak praktik ya Bu? Oke, ya. Jadi tadi pertanyaannya lebih banyak teori atau praktik ya. Sesuai dengan profil lulusan dari program studi D3 Kebidanan itu adalah bidan praktisi lah. Gitu ya. Jadi bidan praktisi yaitu seorang ahli madya kebidanan yang memberikan asuhan kebidanan. Gitu ya, asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi. Maka untuk kurikulum yang kita pakai itu adalah mayoritas adalah praktik gitu. Jadi minimal itu adalah 60% untuk praktik gitu, dan teori itu adalah 40% gitu. Bahkan kita lebih ya lah dari persentase itu. Jadi itu adalah
minimalnya gitu tadi yang 60% gitu ya. Sehingga tadi lebih banyak praktik dibanding teori. Oke, Bu. Nah, Ibu kan lebih banyak praktik ya. Nah, praktiknya tuh sering di mana saja sih, Bu? Kalau prodi D3 kebidanan itu. Oke, nah praktiknya itu kita tempatkan di rumah sakit ataukah puskesmas ataukah TPMB ya, tempat praktik mandiri bidan yang ada di wilayah 3 Cirebon lah, yaitu Kota, Kabupaten Cirebon, kemudian Kabupaten Indramayu, kemudian Kabupaten Kuningan gitu. Nah, jadi ya itu di wilayah 3 Cirebon. Oke, Bu, berarti disebar mahasiswanya ya, Bu ya? Disebar, betul. Karena kan target ya dari berbagai praktik itu ada target yang harus dicapai dan ketika hanya di satu tempat saja nanti nggak akan tercapai targetnya. Betul sekali, gitu. Oke. Oke, Bu, lanjut ya. Nah, Ibu ada nggak sih, Bu? Kan Ibu udah ngajar beberapa ratus mahasiswa. Nah, ada tidak, Bu, momen-momen yang bikin mahasiswa itu merasa ini loh panggilan jiwa saya gitu, Bu? Ini panggilan jiwa saya. Ya, betul. Panggilan jiwa untuk di prodi D3 Kebidanan gitu ya, D3 betul, Kebidanan Bu. Cirebon. Oke, Lala tahu kan Ibu lulusan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya juga? Iya, tadi angkatan kedua kan, Bu? Angkatan kedua, ya udah ya tadi ya. Kakak kelas, Bu. Ibu kakak kelas, oke. Nah, sekarang ya wis lah Ibu lah yang tanya ke Lala ya. Oke, gimana, Bu? Apa momen yang membuat Lala merasa bahwa D3 Kebidanan ini adalah panggilan jiwa? Nah, Ibu pas semester tingkat 1 ya, Bu ya. Oke. Pas tingkat 1 itu kan ada praktik namanya PBL 1, Bu ya. Nah, itu kan praktiknya di TPMB, tempat praktik mandiri bidan. Oke, terus? Nah, waktu itu, Bu, ada yang mau melahirkan, Ibu bersalin. Lala lihat, Lala bantu-bantu gitu. Nah, di sana raga Lala kayak inget sekali sama mamah gitu. Kayak, ya Allah, oh gini ya perjuangan seorang ibu melahirkan anaknya ke dunia dengan segenap kekuatannya, energinya, seperti itu, Bu. Jadi pengen pulang, Bu. Jangan nangis kamu lah gitu ya. Oke, ya jadi tadi momen itu adalah itu mungkin dirasakan oleh setiap mahasiswa kebidanan. Ketika praktik pertama kali melihat bagaimana perjuangan seorang perempuan untuk melahirkan, itu pun Ibu rasakan lah. Jadi Ibu pada saat itu ketika melihat langsung Cirembai, tahu Cirembai lah, Cirembai, Carang Cinakdak gitu ya. Jadi Ibu ingat, ya Allah perjuangan ibu kita tuh seperti ini. Iya, betul sekali, Bu. Dan di sampingnya ada siapa lah? Ada seorang bidan. Ada seorang bidan. Iya. Gitu ya. Artinya profesi kebidanan itu adalah profesi yang mulia. Ya, di mana seorang bidan berjuang, sama-sama berjuang gitu ya dengan betul. Ibu bersalin tersebut. Berjuangnya apa kalau bidan? Menolong persalinan seperti itu gitu ya. Jadi tadi ya yang tidak bisa dilupakan adalah betul kata Lala, itu juga Ibu rasakan adalah ketika pertama kali kita melihat pertolongan persalinan, melihat persalinan. Walaupun tadi kan di PBL 1 ya lah. PBL 1 kan berarti belum ada target kan, belum ada target untuk mulai tapi belum mandiri gitu ya. Nah, itu kalau pada saat KDPK gimana? Lihat nggak? Belum, Bu. Enggak ya, karena memang tidak ke ruang persalinan juga gitu ya. Jadi kalau KDPK itu masih dasar ya. Seperti itu jadilah sepakat dengan Lala gitu. Jadi Ibu juga merasakan seperti itu, merasakan hal yang sama gitu ya. Panggilan jiwa kita itu ketika kita melihat seseorang yang berjuang gitu. Untuk bidan itu istilahnya adalah mendampingi, menolong untuk menyelamatkan dua nyawa sekaligus gitu ya. Walaupun bukan tetap yang memberikan pertolongan itu adalah Allah, tetapi jalan lantarannya adalah seorang bidan. Keren seperti sekali, itu. Bu. Ya. Keren. Nah, Ibu kan ada anggapan ya bahwa kebidanan itu tentang persalinan aja begitu. Nah, apakah betul seperti itu, Bu? Nah, bisa dijelaskan tidak, Bu? Ilmu yang dipelajari di sini apa aja gitu, Bu? Ya. Jadi selain ilmu kebidanan, ya dalam hal ini ilmu kebidanan adalah asuhan kebidanan ya, baik itu pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir. Ada juga elemen-elemen ilmu yang lain ya.
Di antaranya adalah ilmu kesehatan dasar, Oh, misalkan anatomi fisiologi. Oh iya betul Bu. Ya, semester 1 kan. Ya. Kemudian ada juga farmakologi gitu ya. Jadi itu adalah ilmu-ilmu untuk kesehatan dasarnya. Kemudian ada juga ilmu kesehatan masyarakat yang nanti dipelajari gitu ya. Mata kuliah yang ada itu adalah Kesmas. Sekarang ada lagi mata kuliah Kesmas gitu ya untuk yang kurikulum sekarang. Kemudian ada juga promosi kesehatan. Wow. Nah, itu akan membekali bagaimana seorang ahli media kebidanan ketika nanti sudah bertugas gitulah, ketika sudah bekerja ya. Artinya tidak hanya ilmu yang terkait dengan kebidanan saja. Ilmu komunikasi juga kita pelajari, kemudian ilmu ada tentang hukum dan etika gitu. Itu pun adalah termasuk ke dalam mata kuliah yang nanti akan dilalap kulala gitu ya dalam 3 tahun ini. Oke, siap Bu. Bismillah aja lah Bu. Bismillah dong, semangat. Iya. Nah Ibu, tadi kan ada berbagai mata kuliah ilmunya gitu kan. Nah dari berbagai mata kuliah itu kan ada materi-materi ya Bu ya. Nah apakah ada metode unik atau yang inovatif gitu Bu, supaya mahasiswa itu lebih bisa memahami dan relevan dengan dunia nyata seperti itu. Oke, ya. Karena tadi dikaitkan dengan profil lulusan adalah bidang praktisi dengan kurikulum mayoritas adalah apa tadi praktik gitu ya, sehingga untuk metode pembelajaran tentu saja untuk pengalaman belajar yang paling real, yang paling bisa mendukung terhadap pencapaian daripada CPL kita gitu ya, capaian pembelajaran lulusan adalah pengalaman praktik gitu ya. Nah, tetapi ketika di kelas gitu, ketika di kampus, kita pun mengembangkan pembelajaran itu adalah pendekatannya itu student center learning. Nah, jadi sekali, Bu. berpusatnya itu pada mahasiswa gitu. Jadi tidak seperti SMA. Di SMA mah kan dicekoki baik kan ku guru. Nah, ini mah enggak gitu ya. Dosen itu hanya sebagai apa fasilitator dalam hal ini adalah ya mahasiswa dulu gitu yang aktif mencari seperti itu gitu ya. Dikembangkan juga problem based learning gitu kan untuk metode-metode pembelajarannya gitu atau case study gitu sehingga ya itu tadi bisa memperkaya atau seperti real di lapangan dan juga untuk soal-soal yang diberikan ketika UAS UTS itu kan adalah soal kasus gitu ya. Betul sekali, Bu. Jadi tidak ada soal recall gitu kan, soal kasus. Jadi seperti real di lapangan. Nah, selain itu pula kita selalu mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen ke dalam proses pembelajaran gitu ya. Artinya karya-karya dosen yang sudah terbukti secara ilmiah bahwa itu adalah bisa meningkatkan kesehatan ibu dan anak, kita integrasikan di dalam pembelajaran. Lala tahu apa penelitian Ibu yang sudah masuk ke dalam pembelajaran? Oh, penelitian Ibu tuh yang kayak aplikasi ya Bu, aplikasi ABPK Berkab. Oke. Betul kan Bu? Nah, betul dong. 100 buat Lala, tepuk tangan dong. Ya. Nah, itu dimasukkan ke mata kuliah apa? Kesehatan perempuan dalam pelayanan kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga ya terutama pada materi konseling KB. Ya, jadi seperti itu gitu ya. Kita selalu mengintegrasikan agar apa tridharma perguruan tinggi itu tidak terpisah-pisah lah gitu. Jadi kan tugas fungsi pokok dosen itu 3 ya. Pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dan itu adalah merupakan suatu lingkaran yang terintegrasi. Keren sekali ya. Bu. Karena apa? Karena harapan kita selain di dalam kampus, kebermanfaat kita itu berdampak bagi masyarakat di sekitar kita, gitu ya. Karena pada saat awal kita punya visi, gitu kan? Kita punya visi di mana visi program studi tersebut adalah berawal dari permasalahan yang ada di lingkup nasional maupun di lingkup wilayah kita dalam hal ini adalah kota Cirebon gitu sehingga ya harapannya adalah kita tadi gitu berdampak artinya berdampak itu adalah bisa dirasakan oleh semua orang masyarakat seperti itu. Oke, betul sekali Bu karena kan ya manusia itu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat Masya bagi Allah masyarakat Lala, ya, Bu, betul sekali lah. Betul. Iya seperti itu. Oke, Ibu lanjut. Oke. Nah Ibu selain belajar nih Bu, nah ada nggak sih Bu mahasiswa kebidanan itu aktif dalam berbagai kegiatan. Nah, apa aja kegiatan yang paling berkesan dan juga membentuk karakter soft skill mahasiswa gitu Bu? Oke, ya soft skill ya. Soft skill karakter.
kaitannya ini dengan apa? Karakter. Visi Poltekkes, salah satu key point dari visi Poltekkes apa? Karakter mulia. Nah, coba gimana? Apa saja coba? 3 kata kunci untuk visi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Berakhlak, berkarakter mulia, profesional, berdaya saing global. Oke, nah tadi salah satunya adalah karakter mulia. Ya, di mana visi dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ini tentu saja diturunkan ke visi program studi lah, gitu ya. Jadi untuk mendukung kepada tadi pembentukan karakter mulia, tentu saja harus didukung dengan perangkat. Nah, non-wae eta perangkat yaitu salah satunya adalah kurikulum, gitu ya. Jadi di dalam kurikulum kita untuk yang berkaitan dengan kebidanan ada etika, gitu ya, etika dalam praktik pelayanan kebidanan, kemudian etikolegal tadi ya, kemudian ada juga kita tambahkan mata kuliah untuk yang mendukung visi keilmuan kita adalah etika dan perilaku. Ya, selain itu ketika pada saat kegiatan praktik selain yang dinilai itu adalah keterampilan atau psikomotorik, tentu saja kita juga menilai sikapnya, gitu. Dan sekarang lah, nah ini perlu teman-teman ketahui juga, gitu ya, untuk di akreditasi yang sekarang dengan instrumen yang baru yaitu yang 8 kriteria, etika itu menjadi salah satu poin penilaian. Saking pentingnya, gitu ya. Terutama di sini adalah etika atau keselamatan kepada pasien. Memperhatikan gitu ya keselamatan pasien, kemudian etika ya tentu saja etika antar teman, bagaimana etika dengan di sivitas akademika gitu. Nah, itu menjadi satu poin tersendiri yang menjadi poin penilaian seperti itu. Jadi itu saking pentingnya tentang karakter mulia tadi gitu ya, yang menjadi salah satu etika tadi. Mantap, keren sekali Ibu. Nah, Ibu selanjutnya itu kalau misalkan kampus itu ya untuk mendukung mahasiswanya bisa kreatif, bisa aktif gitu. Meskipun jadwal kuliahnya tuh kan sekarang padat sekali ya Bu ya. Nah itu gimana sih Bu kampus mendukungnya tuh? Mendukung, Nah di kita, di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ini memiliki 19 UKM. Unit kegiatan mahasiswa, luar biasa kan? Luar biasa banget. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya gitu ya. Apa saja yang ada, Lala tahu nggak? Dari UKM seni tari ya Bu. Tari. Kemudian ya ada kesenian, kemudian ya baik itu seni tari gitu kan, paduan suara, olahraga, kemudian sampai ke karya ilmiah juga ada. Pikma juga ada gitu kan untuk memberikan bagaimana konseling kepada remaja kan. Kemudian sampai ada UKM talasemia. Talasemia Bu. Ya, Lala tahu kan bahwa direktur Poltekkes kita itu penggiat talasemi gitu ya. Sehingga di kita mungkin ini adalah UKM yang langka gitu ya. Untuk yang di tempat-tempat lain di kita pun ada talasemia gitu. Sehingga ya tadi di dalam UKM tersebut Ibu selalu menganjurkan agar mahasiswa-mahasiswa yang ada di Prodi D3 Kebidanan ini berperan aktif di dalam kegiatan UKM tersebut. Nah, Lala di sini kan ketua Hima. Coba Ibu tanya, apa motivasi Lala sehingga mau menjadi ketua Hima? Mau mengembangkan kepemimpinan. Nah, keren, mengembangkan kepemimpinan gitu ya. Artinya Lala terpilih menjadi ketua Hima. Artinya kan teman-teman yang memilih Lala itu bisa menilai seperti apa karakter Lala. Nah, dengan Lala menjadi ketua Hima, apakah Lala rasakan manfaatnya membentuk karakter Lala yang sesungguhnya? Betul sekali Bu, sangat membentuk sekali ya. Dirasakan sekali sama Lala tuh Bu, ketika sudah menjadi gitu ya, menjadi ketua Hima di sini. Kayak lebih percaya diri lagi seperti itu Bu. Ya, jadi lebih percaya diri, banyak sekali manfaatnya ya ketika kita mengikuti tadi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di sini atau organisasi-organisasi kemahasiswaan. Betul sekali Ibu. Nah Ibu, tadi kan kita membahas tentang kegiatan yang ada di kampus ini, UKM gitu kan. Nah, pasti kan di UKM itu ada perlombaan gitu ya. Perlombaan. Nah, ketika mahasiswanya itu ingin memperoleh prestasi gitu Bu. Nah, apakah
di kampus ini, terutama di program studi D3 Kebidanan ini, sering diarahkan atau tidak Bu, ketika mahasiswanya ingin berprestasi? Ingin gitu, berprestasi. Ketika mahasiswanya ingin berprestasi, yang Lala rasakan? Ya. Coba apa? Lala diarahkan Bu sama Ibu Ya. ketika lomba. Ya, jadi Ibu mewajibkan, maaf ya kalau Ibu rada cerewet, ya, setiap ada lomba di share, ada poster perlombaan share. Yang penting ikut dulu gitu kan. Iya. Yang penting berusaha dulu. Masalah hasil itu mah kan sudah mutlak, nanti ditentukan ku Allah. Yang penting kita berusaha dulu, karena kalau nggak berusaha mau kapan kita dapat prestasi. Seperti itu kan lah. Betul gitu ya. sekali, Bu. Sehingga mungkin Lala juga merasakan gitu ya, bahwa Ibu selalu memberikan motivasi kepada kalian bahwa ayo berkreasi, berkreativitas untuk mencapai prestasi. Dan terbukti kan, kemarin itu juara 2, kemudian sebelumnya juga juara 1 kan, baik itu di bidang akademik maupun non akademik gitu ya. Dan ini kemarin sudah sudah submit juga kan, artinya sudah mengirimkan juga kemarin lomba apa? Lomba musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Ternyata sangat luar biasa sekali potensi kalian ketika digali gitu ya. Jadi puisi yang memang puisi itu dikarangkannya, diciptakan oleh siapa kemarin? Oleh mahasiswi namanya Fatima gitu, Fatima, dan diiringi piano. Ibu aja nggak bisa main piano gitu ya. Suatu saat Ibu pengen nanti diiringi piano oleh Fatima gitu ya. Nah, ternyata ketika memang itu digali, potensi-potensi dari mahasiswa program studi Diploma 3 Kebidanan ini ternyata sangat luar biasa sekali. Wow, keren ya, seperti itu ya, sehingga terus semangat. Gitu. Ketika ada lomba-lomba wajib ikut. Iya, masalah hasil belakangan. Nah, yang mudah-mudahan mah berhasil gitu ya. Ikhtiar dulu ya, Bu. Ikhtiar dulu dong, harus ikhtiar dulu. Baik Ibu. Nah, berarti itu dari program studinya sangat mendukung sekali ya. Ya, mendukung kan kita alhamdulillah dana juga disupport gitu ya dari Kewadiran 3 gitu. Nah, itu sehingga untuk mengikuti lomba-lomba tersebut jangan khawatir gitu. Kita support dana. Kita support terutama tadi adalah motivasi, dana juga. Lala pernah ke UGM kan? Ya, ikut lomba di UGM? Ya. Masya Allah gitu ya. Jadi pada saat lomba ke UGM kan itu dari universitas yang ada di Indonesia, kemarin itu mana aja? UI ya? UI, UGM, kemudian dari Unhas kalau nggak salah. Iya betul Bu. Dari sama Unhas juga, UMY, Poltekkes Indonesia, hanya Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, terutama di sini adalah Prodi D3 Kebidanan Cirebon yang masuk kepada 5 besar. Tepuk tangan dulu dong, gitu ya. Itu merupakan suatu kebanggaan lah bagi Ibu, gitu ya. Jadi bukan hanya mahasiswa yang merasa bangga dengan pencapaian prestasinya, tapi Civitas Akademika sangat merasa bangga sekali gitu, karena memang kita pun ada indikator kinerja utama kita, salah satunya adalah prestasi mahasiswa. Begitu, seperti Bu. itulah. Wow, mantap. Oke Bu, nah tadi kan kita udah bahas dari mulai proses seleksi, terus kegiatan belajarnya, terus kegiatan-kegiatan di luar proses pembelajaran, ada UKM gitu ya Bu ya. Nah sekarang kita bahas dari Prodi D3 Kebidanan itu bisa lulusnya tuh nanti apa aja gitu. Peluang kerja maksudnya. Oke ya, peluang kerja, selain peluang kerja apakah bisa melanjutkan pendidikan gitu ya? Iya betul Bu. Oke. Anu katilu kali nasi gana Ibu bilang ini ya, bahwa Ibu adalah lulusan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya tahun 2002. Ibu lulus tahun 2002. Kemudian pada saat itu Ibu ada tes PNS. Lah. Jadi pada saat itu tes PNS itu dari D3 itu karena memang Ibu angkatan kedua, maka untuk di level pendidikan gitu ya. Artinya terbuka sekali ketika lulusan dari D3 ini untuk mengikuti seleksi CPNS, seleksi P3K, kemudian mengikuti lagi jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk kebidanan, yaitu sarjana terapan kebidanan dan profesi bidan gitu ya. Karena memang untuk D3 kebidanan ini pada tahun 2026 maka ketika akan membuka tempat praktik mandiri bidan itu harus
profesi dulu. Jadi bisa melanjutkan ke STR plus profesi. Sudah ada juga dong di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya gitu ya. Bu. Setelah itu bisa juga melanjutkan ke jenjang S2 gitu ya, S2 kesehatan ya, bisa mana aja, bisa kebidanan, bisa kesehatan masyarakat. Gitu. Tapi di sini ada S2 kebidanan juga sudah ada ya di kita itu ada di Unpad gitu, ada di Unhas. Itu sangat terbuka sekali peluangnya untuk melanjutkan pendidikan. Gitu. Jika memang berminat nanti untuk menjadi seorang dosen gitu ya, dosen kebidanan. Nah, tetapi ketika kita itu tadi ke praktisi gitu ya, ke praktisi, peluang kerjanya mana saja? Di rumah sakit, puskesmas, baik itu sebagai ASN gitu ya, maupun misalkan pilihannya saya mau di rumah sakit swasta aja, gitu, karena memang alhamdulillah lulusan-lulusan kita ini untuk penyerapan penyerapan lulusan dalam hal ini adalah diserap di dunia kerja itu kurang dari 3 bulan lah. Bayangkan kurang dari 3 bulan udah pada kerja tuh gitu ya. Dan banyak gitu bidan-bidan yang memang ada nggak sih lulusannya dan sebagainya, tapi kita kadang-kadang udah kurang stok gitu karena sudah laku gitu nyalanya gitu ya. Nah, selain tadi ke rumah sakit dan puskesmas gitu ataukah di TPMB gitu kan. Nah, bisa juga untuk mengembangkan karir ke luar negeri. Wow, mantap. Ini yang memang sedang didukung sekali oleh Kementerian Kesehatan, yaitu lulusan Poltekkes terserap secara global. Wow, mantap. Sesuai dengan visi kita tadi kan, visi Poltekkes itu adalah berdaya saing global. Di mana visi tersebut diadop juga oleh visi dari program studi D3 Kebidanan Cirebon. Dan alhamdulillah lulusan prodi D3 Kebidanan Cirebon, kakak kelasnya Lala, yang lulusan tahun 2019, lulusan tahun 2022, 2023, dan ini kemarin 2024 itu sudah bekerja di luar negeri, yaitu di Jepang dan juga di Saudi Arabia. Sampai ke Saudi Arabia, Bu? Sampai ke Saudi Arabia. Kemarin mengirimkan foto-fotonya ke Ibu, jadi Ibu sampai cinakdak dari baela gitu ya. Masya Allah gitu, ini alumni Ibu, lulusan Ibu, bangga gitulah. Ibu tuh bangga gitu. Jadi lulusan bekerja di luar negeri artinya kan itu apa? Diakui secara internasional gitu, bahwa lulusan kita itu adalah berkualitas gitu ya. Jadi di rumah sakit itu yang di Saudi Arabia itu di rumah sakit Habib Sulaiman gitu, Sulaiman Al-Habib. Nah, seperti itu. Dan kemudian kemarin pada saat PKKMB kemarin pun ada alumni yang memang tahu kan Lala kan. Nah, itu Maya itu adalah lulusan kita tahun 2022 kalau tidak salah. Nah, itu bekerja di Jepang tetapi sedang libur gitu. Jadi sedang pulang dulu ke Indonesia dan Ibu panggil ke sini karena Ibu ingin bertemu secara langsung. Sugan weng ke Ibu bisa gitu ya, nengok gitu. Nah, libur selama 2 bulan, kemudian nanti akan kembali lagi ke Jepang. Nah, ketika baru nggak sampai seminggu, yang dari perusahaan yang dari Jepangnya itu udah kontak katanya kapan pulang lagi ke sini tuh. Saking balik lagi ke Jepang. Kembali lagi ke Jepang gitu ya. Jadi ya tadi Ibu sangat bangga sekali, sangat keren gitu ya. Jadi lulusan kita itu sudah mendunia, sudah bisa berdaya saing global. Ya. Dan sekarang nih yang mau lulus tahun ini, yang mau wisuda tahun ini, sudah ada juga 4 orang yang sedang mengikuti kursus gitu, kursus bahasa Jepang yang nanti sudah akan sudah diarahkan gitu. Artinya dari Poltekkes itu sudah memfasilitasi agar nanti langsung disalurkan bekerja di Jepang. Dan Ibu tanya kemarin kan ke angkatan Lala. Iya, banyak ya, Bu? Banyak. Lala berminat enggak? Minat. Ke negara mana? Arab Saudi. Biar bisa umroh. Nah, sambil bisa umroh. Sok Ibu didoakannya sing lulus ya, mudah-mudahan bisa bisa menjadi cita-cita Lala itu bisa terkabul gitu ya. Dengan tekad, dengan semangat. Nggak banyak orang yang memang mau untuk bekerja ke luar negeri. Tetapi Ibu bangga. Mahasiswa-mahasiswa Ibu memiliki semangat, juang yang tinggi gitu ya, walaupun jauh dari orang tua. Tetapi kan itu adalah tugas mulia kita gitu ya. Apalagi tugas mulia kita itu ternyata diakui oleh dunia ya secara internasional, seperti itu. Keren lah ya. Ibu kan tadi bisa keluar negeri, itu ada kursus dulu. Nah, kursus dulunya itu di mana ya, Bu, tempatnya kalau boleh? Di sini. Oh, di Poltekkes ya, Bu. Jangan salah.
Nah sekarang selama 6 bulan itu yang mahasiswa yang sekarang tingkat 3 plus ya, yang akan wisuda di tahun ini, sudah dari 1 bulan ke belakang itu sudah mengikuti kursus. Dan itu gratis, difasilitasi oleh Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Gitu. Jadi kita sudah bekerja sama, Kemenkes sudah sudah ya melakukan kerjasama gitu dengan beberapa perusahaan-perusahaan di Jepang, di mana nanti ya langsung direkrut gitu untuk bekerja di sana. Gitu. Jadi tidak usah bingung. Sudah ada kan WA group dari itu dari Kewadiran 3 gitu ya? Betul, sudah ada Bu. Pemilihan gitu, peminatan kalian mau kemana? Apakah mau ke Jepang, apakah mau ke Saudi Arabia, apakah mau ke Jerman. Nah, Jermannya ini mah Jerman asli lah, bukan jajaran Kanoman gitu ya, tapi Jerman asli. Oke, siap Bu. Ibu, itu kan kalau semisalkan mau ke luar negeri, itu biayanya tuh ditanggung oleh mahasiswanya sendiri atau bagaimana? Jadi ya tergantung dengan perusahaannya gitu ya. Tetapi perusahaan yang bekerja sama dengan kita, insya Allah bisa memfasilitasi, kalaupun misalkan kita tidak mengeluarkan biaya dulu, itu bisa ditanggung dari perusahaan dan nanti dipotong gaji kita gitu ketika sudah bekerja di sana gitu. Jadi jangan khawatir lah gitu ya. Siap Bu. Berarti ya sangat membantu sekali ya Bu, sangat membantu perusahaannya sekali, di sananya. betul. Oke, siap Bu. Nah Ibu, lulusan D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ini apa sih yang membedakannya tuh dengan lulusan dari tempat lain gitu? Oke, yang membedakan dengan tempat lulusan lain ya. Tentu saja untuk profil lulusan gitu ya, untuk profil lulusan dari semua D3 Kebidanan itu adalah sama, yaitu bidan praktisi. Tetapi yang membedakan itu adalah keunggulan. Keunggulannya itu adalah yang tertuang di dalam visi keilmuan program studi gitu. Nah, untuk visi keilmuan kita, Lala ingat apa? Unggul dalam apa? Pemberdayaan. Unggul dalam upaya promotif preventif pencegah atau upaya promotif preventif terhadap diabetes mellitus gitu ya. Jadi selain terhadap kesehatan ibu dan anak, keunggulan daripada Prodi D3 Kebidanan Cirebon ini adalah upaya promotif preventif terhadap diabetes mellitus gitu. Karena ya tadi gitulah ya, untuk yang visi keilmuan ini tentu saja didasari oleh permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat nasional maupun di tingkat lokal gitu ya. Dalam ini adalah Kota Cirebon, dan itu adalah masih sangat tinggi gitu ya, termasuk dengan diabetes pada kehamilan gitu. Nah, jadi mahasiswa ya pembeda tadi ya, pembeda antara lulusan kita itu adalah nilai plusnya adalah nanti kita mampu memberikan upaya promotif preventif terhadap diabetes mellitus. Artinya ke arah pencegahan gitu ya, karena ini adalah level D3 seperti itulah. Nah Ibu, kenapa sih Bu ngambilnya diabetes mellitus? Ya, karena memang tadi gitu secara nasional bahwa diabetes mellitus ini adalah masih menjadi prioritas utama gitu ya, secara nasional maupun di wilayah Cirebon. Jadi di dalam visi kita itu ditetapkan di tahun inilah 2025 gitu ya. Sehingga untuk visi kita tersebut yang kita akan capai dengan perangkat-perangkatnya, yaitu apa perangkatnya itu ya, ada indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh program studi, dan kalau yang Lala itu adalah kurikulum gitu yang Lala hadapi dalam 3 tahun selama belajar di sini selama menjadi mahasiswa di sini. Berarti Lala visi misinya yang fokus ke pemberdayaan itu Bu. Diabetes. Ke diabetes. Oh, diabetes. Ya. Masuknya ke diabetes Bu. Oke teman-teman, sebelum kita mengupas lebih jauh tentang apa sih Prodi D3 Kebidanan Cirebon, kita break dulu sebentar ya. Nah, tetap di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi.
Oke teman-teman semua, kita kembali lagi di podcast Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Nah oke Ibu, tadi kan banyak sekali Bu ya lulusan bidan yang bekerja di luar negeri ya Bu. Nah itu tuh nanti di luar negerinya tuh dikontrak Bu kita tuh kerjanya. Ya, kalau yang sudah-sudah seperti itu gitu. Jadi di awal itu ada kontrak, apakah memang 3 tahun, apakah memang 5 tahun, sesuai dengan perusahaan, tergantung dari perusahaannya seperti itu gitu. Nah, dan di sana pun nanti dibuatkan seperti kalau di kita mah STR gitu nyalanya, surat tanda registrasi gitu. Ketika memang sudah mengikuti ujiannya, ketika sudah mendapatkan itu, maka salary-nya itu, gajinya itu akan lebih besar lagi gitulah, seperti itu gitu ya. Jadi untuk informasi dari yang Ibu dapatkan dari yang lulusan yang sudah bekerja di luar negeri tersebut, ya alhamdulillah mereka di sana mendapatkan gaji yang luar biasa gitulah gitu ya. Jadi bisa menabung dan sebagainya gitu. Yang terpenting ya kita tadi bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan dari program studi D3 kebidanan. Di sini ya dalam hal ini adalah kebidanan Cirebon ini. Seperti itulah. Oke, siap Bu. Nah Ibu, kita masih mengungkit-ungkit apa namanya tuh bekerja di luar negeri ya Bu. Nah kalau di luar negeri itu nanti untuk penginapan dan lain sebagainya itu kita yang mencari atau oleh perusahaan gitu Bu? Ya sama itu kembali juga tergantung dari perusahaannya gitu. Nah untuk yang ini yang Maya ini kemarin yang di Jepang itu disediakan oleh itunya apa namanya oleh tempat kerjanya ya seperti itu. Nah kalau yang di Arab Saudi itu memang mencari sendiri gitu, tetapi ya tadi untuk yang gaji yang didapatkan itu ya tentu saja masih bisa menutupi gitu untuk biaya hidup ya selama di sana gitu. Kemudian ya bisa juga menabung gitu untuk dan diberikan juga boleh pulang itu sekitar kontrak pertama itu kan 3 tahun gitu ya. Nah dalam 3 tahun itu ya bisa pulang gitu setahun sekali gitu. Tapi yang mereka bilang kalau pulang ya karena memang sekarang udah canggih ya lah, maksudnya kangen ya tinggal video call gitu kan ya, tidak seperti zaman dulu gitu ya, sehingga ya mereka ketika kontraknya 3 tahun ya kadang pulang setelah 3 tahun gitu. Zoom ya Bu sama keluarga. Zoom, nah iya Zoom sama keluarga gitu ya, jadi tidak ada batas gitu ya kalau sekarang ya. Nah Ibu, kan Lala nih pengen ya keluar negeri ke Arab Saudi gitu. Nah jadi apa sih yang perlu disiapkan oleh diri Lala gitu buat nanti berangkat gitu ke Saudi Arabia? Oke, nah sekarang kan Lala semester 5. Yang jelas ikuti dulu semester 5 dan semester 6 sesuai dengan aturan, sesuai dengan pedoman akademik gitu ya lah ya, sesuai dengan kurikulum yang ada, diikuti sampai dengan Lala meraih gelar ahli madya kebidanan. Nah, selama prosesnya sebelum keluar negeri, tentu saja seperti halnya kakak tingkat Lala sekarang, itu sudah mulai disiapkan, yaitu dengan mengikuti kursus gitu kan. Dan ini ya kita sudah dijaring gitu dari sekarang pun kan tadi kata Ibu yang Ibu bilang kan sudah ada WA grupnya yang di-share oleh Kewadiran 3 itu, mana negara mana yang memang diminati oleh mahasiswa gitu ya. Lala sudah masuk WA grupnya yang Arab Saudi? Sudah masuk kan. Nah, tunggu saja informasi di situ gitu ya. Tentu saja nanti ada perusahaan-perusahaan yang sudah ber-MOU yang sudah bekerja sama dengan kita yang akan mengarahkan gitu. Yang pasti Lala belajar gitu ya, ikuti ini di semester 5, di semester 6 dan juga nanti akan diarahkan gitu oleh Poltek STM, akan difasilitasi gitu untuk mahasiswa atau lulusan yang memang nanti berminat bekerja di luar negeri. Keren lah, oke ya. Tetap jaga semangatnya ya. Ajak teman-teman yang lain ya. Kalau nggak salah di kelas Lala ada berapa kemarin? Ada banyak Bu. 18 orang ya? 18 orang yang berminat ada yang ke Jerman, ada yang ke Swiss juga minat kemarin tuh. Oh iya Bu. Ke Swiss, kemudian ada ya Arab Saudi dan juga Jepang gitu ya. Keren ya, jadi ya mudah-mudahan Ibu doakan semoga semuanya bisa tercapai gitu ya untuk bekerja di luar negeri. Oke siap Bu, keren. Ibu kita kasih jargon keren dulu mau nggak? Boleh, gimana sok? Oke, gini nih Bu, kasih tepuk keren, W kasih O, kasih W kasih O, wow
Keren. Wow, keren. Oke, sok kasih we kumaha atuh eta kasih we? Kasih O, kasih W. W kasih O kasih W. Wow, keren. Sok lah. Oke. Tepuk kasih keren ke Prodi D3 Kebidanan. W kasih O kasih W kasih O. Wow, keren. Keren. Oke. Masya Allah, sangat keren sekali ya Bu ya, Prodi D3 Kebidanan itu, terutama dalam proses pendidikan, kemudian nanti setelah lulus pendidikan juga masih didampingi, masih di apa namanya tuh, difasilitasi, ya, Bu, betul, ya. difasilitasi. Oke Ibu. Nah, Ibu nanti kan apa namanya tuh, selain ke luar negeri juga bisa di sini ya Bu kerjanya? Bisa, sangat bisa sekali bekerja di dalam negeri. Oh, betul sekali Bu. Nah, itu oleh pihak dunia kerja itu apa sih yang dicarinya tuh dari D3 Kebidanan? Yang dipersyaratkan gitu ya, yang dipersyaratkan itu kebanyakan untuk dunia kerja itu melihat apa akreditasi institusi. Oh, ya. Akreditasi Bu. Salah satunya itu adalah akreditasi, dan alhamdulillah kan kita sudah akreditasi unggul gitu ya, unggul ya untuk prodi-prodi yang ada di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, khususnya di sini program studi Diploma 3 Kebidanan Cirebon sudah memperoleh peringkat akreditasi unggul yang kita raih tahun ini bulan Maret kemarin gitu ya, dan itu berlaku 5 tahun ke depan. Nah, selain akreditasi juga nanti akan akan diminta STR, surat tanda registrasi, di mana STR itu akan diperoleh ketika lala lulus gitu kan. Jadi sebelum lulus itu rangkaian yang harus ditempuh itu adalah uji kompetensi ya, uji kompetensi nasional untuk mahasiswa gitu. Jadi itu merupakan syarat kelulusan lah gitu, dan setelah itu maka akan mendapatkan STR. Nah, kemudian yang lain halnya adalah IPK ya, biasanya ada juga yang mempertimbangkan IPK gitu ya. Nah, tetapi IPK untuk yang indikator kinerja utama di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, IPK-nya adalah 3,51, minimalnya itu adalah 65,56% gitu ya, sehingga IPK tentu saja akan diperoleh besar ketika IPS-nya pun besar kan, ya indeks prestasi semesternya gitu ya, sehingga ya harus dipersiapkan sejak awal gitu, karena memang itu biasanya yang menjadi yang akan dilirik gitu di dunia kerja itu adalah hal-hal tadi yang Ibu sampaikan seperti itu. Berarti akreditasi ya Bu ya. Akreditasi, kemudian tadi adanya STR gitu ya, kemudian IPK gitu, dan juga ketika lala misalkan memiliki pengalaman atau memiliki sertifikat pelatihan, nanti pun itu bisa dilampirkan seperti itu. Tetapi alhamdulillah malah kalau di kita itu diminta lah, gayanya diminta gitu ya. Jadi ada rumah sakit, ada TPMP yang memang sudah memesan gitu, nanti lulusannya itu ketika akan ada lulusan beritahu kami gitu, karena ya rekrutmennya itu ya otomatis nanti akan merekrut dari lulusan Prodi D3 Kebidanan Cirebon. Seperti itulah. Mantap. Berarti mereka yang meminta ke kita. Iya, seperti itu. Keren. Oke Bu. Nah tadi Bu, apa namanya tuh, D3 itu kan nggak boleh buka praktek PMB. PMB, ya. Nah kalau semisalkan nih Bu, teman-teman di sini yang lulusan D3 Kebidanan itu ingin buka baby spa tapi lulusannya D3, itu boleh enggak Bu? Ya, asal memiliki sertifikat gitu ya, asal memiliki sertifikat. Nah, tapi ya Ibu sarankan mudah-mudahan kalian ada rezekinya gitu ya, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi untuk jenjang pendidikan formal, yaitu sarjana terapan kebidanan dan juga profesi bidan gitu. Tetapi ketika memang belum bisa menempuh itu, maka ya tetap bisa bekerja di fasilitas-fasilitas kesehatan gitu ya, sebagai ahli madya kebidanan. Ya. Nah Ibu, katanya di Poltekkes Tasikmalaya di kampus Cirebon ini udah dibuka RPL ya Bu? Ada, ada kelas RPL itu ya dari input dari D3 gitu ya, input dari D3 melanjutkan ke
sarjana terapan kebidanan itu selama 2 semester. Oh, 2 gitu. semester, Bu. Setelah itu bundling dengan profesi gitu, dengan profesi kebidanannya gitu. Lanjut juga di sini. Ya. Kalau di sini mah belum ada ya Bu di kampus itu? Sudah ada, sudah ada RPL, ya sudah ada. Sekarang angkatan pertama ini, Oh, angkatan tuh, pertama angkatan ya, pertama. ada angkatan pertama. Jadi ibu-ibu bidan yang ada di wilayah 3 Cirebon itu sudah masuk di home base STR Kebidanan Cirebon. Ya. Mantap. Sangat berkembang sekali ya Bu ya. Ya, sangat berkembang gitu ya untuk ini, untuk apa namanya, untuk ilmu kebidanan itu selalu berkembang gitu ya, dan kita harus selalu mengikuti perkembangan tersebut. Ya. Betul sekali Bu. Nih Bu, oke. Terakhir ya Bu ya. Oke. Nah, coba dari Ibu nih apa sih pesan dan motivasinya buat teman-teman di sini biar jadi bidan dan juga bagi teman-teman yang sedang kuliah dan juga mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja itu bagaimana Bu? Oke, ya jadi dua hal ya ya. Yang pertama adalah untuk calon mahasiswa gitu ya. Untuk calon mahasiswa tentu saja tahun depan perhatikanlah karena kan baru selesai kita ya untuk penerimaan mahasiswa. Bagi calon mahasiswa yang ingin bergabung di program studi D3 Kebidanan Cirebon, kami tunggu untuk tahun depan, untuk tahun 2026. Siapkan dari sekarang untuk menjadi ahli media kebidanan yang profesional gitu ya. Semangat ya teman-teman semua. Kemudian untuk mahasiswa ibu di program studi Diploma 3 Kebidanan Cirebon, tetap semangat berkreasi, tetap semangat untuk meraih prestasi gitu ya. Selain ilmu yang didapatkan di dalam 3 tahun di Prodi D3 Kebidanan ini, ukirlah prestasi sebesar mungkin gitu ya, dengan tetap semangat mengikuti lomba-lomba, mengikuti apa yang ada di yang kegiatan-kegiatan yang ada di kampus gitu, agar selain menjadi seorang ahli media kebidanan yang profesional, juga kalian akan menjadi seorang yang tangguh, seseorang yang memang penuh dengan kreativitas dan juga prestasi. Tuh, ya. Oke. Untuk calon mahasiswa yang masih di luar sana, segera bergabung bersama kami ya di tahun 2026. Semangat untuk mempersiapkan yang terbaik. Dan untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya khususnya di program studi D3 Kebidanan Kampus Cirebon, tetap semangat untuk mengikuti pendidikan yang ada di program studi D3 Kebidanan Cirebon serta teruslah berkarya dan berprestasi. Bu, mungkin podcastnya sampai di sini dulu ya. Oke Nanti lah. kita lanjutkan lagi, bahas lebih dalam lagi ya Bu. Siap, Di lain waktu oke, lagi, oke lah. Siap Ibu. Ya. Oke, baik teman-teman. Sampai nanti lagi untuk perbincangan hari ini. Nah, semua pertanyaan telah dijawab oleh narasumber kita. Semoga pembahasan atau bincang-bincang tadi bisa menjadi inspirasi dan juga ilmu untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Sami-sami Ibu yang Lala, sayangi asistennya iya. untuk sharing dan ilmunya. Semoga kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Amin, juga ya Rabbal Alamin. bagi yang ingin bertanya, mangga bisa DM di Instagram @Poltekkes Tasikmalaya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode Terima kasih. selanjutnya. Wassalamualaikum See you dan warahmatullahi goodbye. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.